Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menelan pil pahit setelah mengalami kekalahan di laga kedua playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Absennya setter utama sekaligus kapten tim Yoon Hye-seon memberikan dampak signifikan terhadap performa tim. Umpan-umpan yang diberikan kepada Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic kerap kurang akurat, membuat serangan Red Sparks tidak setajam biasanya. Bertanding di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Kamis, 27 Maret 2025, Red Sparks gagal memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah dan harus mengakui keunggulan Suwon Hyundai INC Hillstate dengan skor telak 0-3, 22-25, 17-25, 22-25. Para pendukung yang hadir memenuhi arena pertandingan harus menyaksikan tim kesayangan mereka tampil kurang maksimal di laga krusial ini. Ketidakhadiran Yoon Hye-seon benar-benar berpengaruh pada aliran bola Red Sparks. Kim China, yang ditunjuk sebagai pengganti, berusaha menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi beberapa umpannya kurang presisi, sehingga menyulitkan para speaker untuk mengeksekusi serangan dengan optimal. Selain itu, Red Sparks juga melakukan banyak kesalahan sendiri. Pertahanan yang biasanya solid justru terlihat rapuh, terutama saat Hyundai Hillstate mengandalkan serangan cepat dan sentuhan halus untuk mengacak-acak lini belakang Red Sparks. Menjelang pertandingan kedua playoff ini, Red Sparks memang dihadapkan pada situasi sulit. Dalam sesi konferensi pers sebelum laga, pelatih Ko Hee-jin mengonfirmasi bahwa timnya akan kembali pincang dengan absennya Yoon Hye-seon. Sang kapten mengalami masalah pada lututnya sejak laga pertama dan harus menepi untuk menjalani pemulihan. Ko Hee-jin pun harus melakukan perubahan strategi dengan menurunkan Kim China sebagai setter utama. Yoon Hye-seon tidak bisa bermain hari ini. Kondisi lututnya memburuk setelah pertandingan pertama, ujar Ko Hee-jin. Kami masih akan melihat apakah dia bisa bermain di pertandingan berikutnya. Saya berharap para pemain lain bisa mengisi kekosongan ini dengan baik. Pelatih Ko juga menekankan bahwa Kim China tidak boleh merasa terbebani dengan perbandingan terhadap Yoon. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu khawatir. Dia hanya perlu bermain sesuai dengan kemampuannya dan tidak mencoba meniru gaya Yoon. Yang penting adalah menjaga ritme permainan tim, tambahnya. Sementara itu, kondisi Bukilic dan Park Eun-jin disebut dalam keadaan yang cukup baik setelah sempat mengalami cedera. Ko Hee-jin mengungkapkan bahwa Bukilic sangat termotivasi untuk membawa timnya melaju ke final. Dia datang 1 jam lebih awal hari ini untuk berlatih dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Itu menunjukkan dedikasi dan tekadnya untuk menang, kata Ko. Set pertama sebenarnya sempat berjalan cukup ketat hingga kedudukan 9-8. Namun, memasuki pertengahan laga, Red Sparks mulai kehilangan fokus. Beberapa kesalahan dalam menerima bola dan kurangnya efektivitas serangan membuat Hyundai Hillstate mampu mengambil alih kendali permainan. Megawati mulai kesulitan menembus blok lawan, sementara Vanja Bukilic tampak kurang bertenaga dalam melakukan spike maupun servis. Pertahanan yang bolong semakin memudahkan Hyundai Hillstate untuk menutup set pertama dengan skor 20-25. Set kedua sempat diawali dengan baik oleh Red Sparks. Mereka unggul 10-5, menunjukkan agresivitas yang lebih tinggi dibandingkan set pertama. Park Eun-jin bahkan mencetak servis ace yang membangkitkan semangat tim. Sayangnya, momentum tersebut tidak bertahan lama. Hyundai Hillstate mampu bangkit dan menyamakan skor menjadi 13-13. Kim China terlihat masih belum sepenuhnya nyaman dalam perannya sebagai pengatur serangan, sementara kesalahan dari Megawati dan Bukilic semakin sering terjadi. Back attack lawan juga sulit diantisipasi oleh Pyo Seung-ju dan kawan-kawan, membuat Red Sparks kehilangan ritme. Setelah sempat unggul, mereka justru tertinggal 15-20 dan akhirnya menyerah di set kedua dengan skor 17-25. Set ketiga menjadi semakin berat bagi Red Sparks. Hyundai Hillstate terus menekan dan unggul 6-8 di awal set. Serangan Leticia Moma Basoko menjadi momok bagi Red Sparks, terutama karena seringnya bola-bola sentuhan halusnya gagal diantisipasi.
Pada kedudukan 11-12, Ko Hee-jin terlihat frustasi saat bola hasil touch Moma Basoko kembali jatuh ke lapangan tanpa perlawanan. Gestur kecewa sang pelatih semakin terlihat ketika timnya terus kesulitan menghadapi serangan lawan. Meski Red Sparks sempat menyamakan skor menjadi 16-16 hingga 21-21, mereka kembali kecolongan akibat drop shot Moma Basoko. Set ketiga pun berakhir dengan kekalahan 22-25, memastikan Red Sparks takluk dalam pertandingan ini. Dengan hasil ini, skor playoff menjadi imbang 1-1, sehingga tiket menuju final akan ditentukan dalam pertandingan ketiga. Laga penentuan akan digelar di markas Hyundai Hillstate, Suwon Gymnasium, pada Sabtu, 29 Maret 2025. Red Sparks harus segera melakukan evaluasi dan bangkit jika ingin mengamankan satu tempat di Final V-League musim ini. Absennya Yeom Hye-seon memberikan dampak besar, terutama pada distribusi bola dan ritme serangan Red Sparks. Tanpa pengalamannya dalam mengatur permainan, serangan Red Sparks menjadi lebih mudah ditebak oleh lawan. Kim Chae-na memang berusaha menjalankan peran tersebut, tetapi tekanan dalam pertandingan sebesar ini membuatnya kesulitan untuk tampil stabil sepanjang laga. Selain itu, komunikasi antar pemain juga terlihat kurang terjalin dengan baik. Banyak momen ketika Megawati atau Bukilic harus menyesuaikan diri dengan bola yang kurang nyaman, sehingga serangan mereka seringkali tidak maksimal. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Hyundai Hillstate yang terus menekan dengan pertahanan solid dan serangan balik yang efektif. Di laga penentuan nanti, Ko Hee-jin berharap timnya dapat menemukan solusi atas absennya Yeom. Adaptasi cepat dan peningkatan komunikasi menjadi kunci utama agar Red Sparks bisa tampil lebih baik dan mengimbangi permainan Hyundai Hillstate. Dengan persiapan yang matang, mereka masih memiliki peluang untuk membalikkan keadaan dan mengamankan tiket ke final. Dengan kekalahan di laga kedua, Ko Hee-jin kini harus mengalihkan fokus ke pertandingan penentuan. Ia menegaskan bahwa timnya harus bermain lebih fokus dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Saya ingin para pemain menikmati permainan dan fokus pada satu poin demi satu poin. Jika kami berpikir terlalu jauh, itu bisa mengganggu ritme kami, pungkasnya. Pertandingan ketiga akan menjadi laga hidup dan mati bagi Red Sparks. Mereka harus segera bangkit dan memperbaiki kelemahan yang terlihat dalam pertandingan ini. Dengan dukungan penuh dari para penggemar, Red Sparks diharapkan mampu menunjukkan performa terbaik mereka dan mengamankan tiket ke final Liga Voli Korea 2024-2025. Kini, harapan Red Sparks tertumpu pada pemulihan Yeom Hye-seon. Jika kondisinya memungkinkan, kehadirannya di pertandingan penentuan bisa menjadi faktor pembeda yang sangat dibutuhkan. Tim dan para penggemar tentu berharap ia bisa segera pulih dan kembali memimpin Red Sparks untuk mengamankan tiket ke final.